Halo semuanya, saya akan membagikan mengenai poin-poin penekan dalam negosiasi oleh saya sendiri, Christine Wikarya Susawati. Kita lihat di sini beberapa poin penekan dalam negosiasi. Di sini ada poin penekan waktu, kekuatan informasi, bersiaplah untuk mundur, take it or leave it, fait accompli, hot potato, dan ultimatum. Jadi kalau kita lihat poin penekan negosiasi ini dalam 3 bagian, waktu, informasi, dan sikap. Sikap di sini cukup banyak, yaitu ada 5, ya. Apa mau mundur, apa mengancam jika nggak diikutin akan memutuskan hubungan atau mundur juga, ya. Fait accompli, hot potato, dan memberikan ultimatum. Penekan waktu di sini menyelesaikan semua detail informasi di muka untuk informasi yang penting, ya. Informasi-informasi yang penting di sini adalah informasi atau hal-hal yang dinegosiasikan yang sifatnya penting yang kita ingin negosiasikan di awal, ya. Karena waktu ini berjalan terus-menerus di sini, kita lihat untuk orang akan jadi lebih fleksibel di bawah tekanan waktu, ya. Lalu negosiasi yang larut-larut di sini justru akan membuat orang semakin jauh lebih fleksibel. Waktu penerimaan itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menerima saran yang asalnya nggak diterima. Mungkin asalnya orang itu menolak, ya, tapi karena sudah kena deadline waktu, lalu bosnya 1 bulan harus menghasilkan sesuatu, jadinya dia melonggarkan, ya. Nah, siapa yang bisa mengulur-ngulur waktu? Dia yang mempunyai kekuatan yang lebih, ya. Spare waktu yang lebih, dia akan mempunyai kekuatan yang lebih dalam bernegosiasi. Lalu di sini untuk mengenai kekuatan informasi, di sini kita harus menggali informasi sebanyak mungkin. Dan kita jangan perlu takut terkesan kita merasa lebih bodoh karena banyak bertanya atau banyak tidak tahu. Di sini kita harus banyak menggali informasi dengan banyak bertanya. Masalahnya apa sih gitu? Saya juga sebenarnya mau bantu, tapi kalau saya bantu terus, saya juga kewalahan, Bu. Sebetulnya masalah apa sih di Ibu kok harganya sampai naik banyak banget, ini 30%, apa nggak salah Bu ini? Pada sesuatu masalah di perusahaan Ibu gitu, ya. Atau masalah internal Ibu sendiri pengen mendapatkan komisi yang lebih, itu bisa kita bicarakan, tapi tolong dong harganya jangan dinaikkan sedemikian banyak, Bu, misalnya, ya. Lalu bersiap untuk mundur, ya. Ini kita siap-siap untuk mundur dengan melakukan 4 strategi dalam satu kesatuan negosiasi ini: prospecting, pencarian, qualifying, persyaratan, disabling, pembentukan keinginan, ya, dan closing, penutupannya. Jadi kita mencari informasi, memprospek, tapi informasi di sini potensinya apa sih yang bagus ya yang bisa kita peroleh? Ada nggak secercah harapan di tengah gelap gulita gitu, ya? Lalu kita mengkualifikasi persyaratan yang mungkin. Lalu di sini kita membentuk suatu keinginan yang mungkin kita bentuk di antara kedua belah pihak dan menutup, ya. Jadi di sini kita harus membanggakan keterampilan walk away. Ada banyak alternatif pilihannya. Ini kita negosiasi ini udah cukup lama, ya, udah hampir 3 minggu, tapi kok begini-begini saja, ya. Saya seperti itu. Oke lah, untuk saya kasih lebih fleksibilitas, ya.
supaya menguntungkan bagi kita untuk kedua belah pihak, saya berikan 5 alternatif untuk menjadi solusi bagi kita ya. Masa dari 5 alternatif A, B, C, D, E, ibu gak bisa memilih salah satu nih. Kita ini udah kasih banyak pilihan untuk ibu ya. Kalau betul-betul memang gak bisa, ya apa boleh buat ini. Karena saya udah ditegur atasan saya 3 hari di sini harus ada kesepakatan, kok begini terus, misalnya seperti itu ya. Take it or leave it. Ini kita jangan melakukan secara terang-terangan gitu ya. Kita harus melakukan higher authority ya. Cara hebat melakukannya dengan tegas tanpa ofensif atau menyinggung perasaan dengan cara take it or leave it. Tantang gertakannya melangkahi menemukan cara yang bisa menghindarkan rasa malu pihak lain untuk mengubah posisinya yang alot ya. Aduh Pak, saya tuh nggak mau sih konflik atau ribut-ribut lah, saya males ya. Atau nanti kita terputus hubungan karena masalah negosiasi yang alot ini. Kita kan udah berhubungan dagang 15 tahun Bu. Pak, aduh gimana ini misalnya. Tapi kami juga diperintahkan oleh atasan kami bahwa kami harus menemukan solusi terbaik tentunya bagi perusahaan kami juga gitu. Kalau hanya menguntungkan perusahaan Bapak dan Ibu, aduh kamu bisa gulung tikar di perusahaan, atau saya juga bisa potong bonus, atau bisa-bisa dipindah posisi ya. Misalnya seperti itu. Tolong deh harganya jangan terlalu tinggi gitu ya. Atau dipertimbangkan lagi apa yang kami tawarkan misalnya. Coba Bapak dan Ibu pikirkan ya. Kita udah berbicara sedemikian panjang lebar tapi nggak menemukan sesuatu kesepakatan, itu merupakan suatu kerugian besar bagi kita ya. Coba dong ya, hasilkanlah sesuatu dari sini misalnya. Lalu fait accompli, artinya udah dilakukan. Di sini lebih mudah meminta maaf daripada meminta izin. Nggak meminta persetujuan lagi mengenai pengurangan biaya reparasi mobil, dan mobilnya telah selesai reparasi dan harus dibayar. Kalau enggak, mobil akan ditahan tuh ya. Jadi negosiasi ini ya udah kita beresin semua di awal. Udahlah Bapak dan Ibu tahu beres aja lah, daripada Bapak dan Ibu kan pengen hasil reparasi yang terbaik ya. Saya mengusahakan yang terbaik lah, Bapak dan Ibu nggak kecewa. Benar misalnya seperti itu. Nah, ketika pembayaran tapi jangan mahal-mahal ya, misalnya seperti itu. Aduh maaf ya Bapak Ibu, ini harga barang-barang spare partnya udah semuanya naik nih ya. Jadi mungkin sesuai di luar ekspektasi Bapak Ibu, harapannya kan pengen murah. Tapi di sini kalau nggak kami selesaikan, ini mobil nggak akan bisa jalan sama sekali Bu. Jadi terserah Ibu mau ambil nggak. Ibu kalau ini udah saya benerin gitu, kalau Bapak dan Ibu nggak ambil dalam 1-2 bulan, saya anggap mobil Ibu kami sita aja gitu. Kalau ada yang mau beli ya kami anggap ini udah menjadi milik kita dan kita akan pertimbangkan untuk menjual. Masa harus sampai begitu Bu, saya bilangnya bisa seperti itu. Yang kedua di sini, contoh kan dikenakan biaya mahal mengizin cek pada mereka jumlah yang benar dengan pernyataan dibayar lunas. Harganya 2,5 juta. Kita pikir kemahalan, nah paling juga 2,2 juta nih. Kemarin juga 2,2 juta, kita bayar aja 2,2 juta, lalu kita kirim faktur sudah dibayar lunas, seperti itu ya, sepihak. Lalu setelah itu meminta maaf, fait accompli. Aduh maaf misalnya ya, kita bukan mau mencurangi Bapak Ibu, tapi apa daya ini kok harga naik lagi misalnya. Ya udah nih, cukup naik 1 kali Bu, ini udah yang terakhir kita kirim cek pembayaran juga udah bagus ya. Kita sudah bayar sesuai dengan transaksi sebelumnya 2,3 juta.
tapi tidak sesuai dengan nota 2.500.000 ya. Tapi barangnya sama kok jumlahnya. Lalu hot potato. Hot potato ini terjadi manakala orang yang melemparkan masalahnya bila berkaitan atau di luar topik negosiasi pada masalah Anda. Kalau seorang kontraktor, mungkin konsumen menelpon Anda untuk berkata, saya butuh Anda untuk menggantikan pekerjaan saya. Kalau nggak hadir besok pagi, seluruh proyek akan berhenti nih. Saya akan kasih karena proyek terhenti, berarti saya nggak bisa dapat gaji, berarti pekerjaan saya untuk Bapak dan Ibu gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kita melemparkan masalah kita pada orang lain. Misalnya ada seorang anak minta izin, terus saya mau pergi Pak keluar kota, izinkan nggak saya ya, kan dengan teman-teman juga. Oke, tapi ada syaratnya. Ini tugas PR Papa S2 misalnya, tolong kamu kerjain ya. Bisa seperti itu. Ya oke lah. Tapi ada tambahannya juga ya. Ya pokoknya tugas Papa semua harus kamu kerjain dulu, baru kamu boleh pergi. Gitu. Ultimatum ya. Ultimatum ini pertanyaan berprofil sangat tinggi yang cenderung menimbulkan rasa takut negosiator yang gak berpengalaman. Oke, saya kasih waktu ya. Anda berpikir 1 minggu. Pokoknya kita pengen list yang ini. Kalau Anda nggak menyepakati dalam 1 minggu, nggak mempertimbangkan, di sini negosiasi kita dibatalkan. Ya, karena dia yang punya kekuatan lebih tinggi ya. Tekan poin. Kalau misalnya 1 minggu masih kita beri waktu lagi, kita akan kehilangan muka. Jadi kita harus betul-betul memberikan konsekuensi hukumannya juga ya. Cara untuk menghadapi ultimatum di sini kita menguji. Aduh Pak, ini benar nih kayak seperti ini. Jangan dulu lah Pak, katanya. Atau jangan 1 minggu lah, kasih waktu 2 minggu gitu ya. Coba untuk keluar dari situasi dan beralih dari ultimatum. Bisa nggak kita negosiasinya lebih fleksibel, jangan terlalu memaksa seperti ini misalnya ya. Oke, seperti itu. Sekian dan terima kasih ya. Jadi itu untuk mengenai poin-poin menekan negosiasi.